Shalom sahabat Lecture Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Unsung Heroes atau pahlawan tanpa tanda jasa. Yusuf dari Arimatea, dan kita akan melihat satu episode tentang kerelaan, kehilangan reputasi dan kekayaan demi rencana agung. Matius pasal yang ke-27 ayat yang 57 sampai 61, juga di seluruh Injil-Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes. Peristiwa ini dicatat. Jadi ini penting dan menjadi bagian dari pengakuan iman dari orang percaya. Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi proses penguburan ini juga menjadi sebuah peristiwa yang menarik kalau kita lihat. Dan ada satu figur di situ yang terlibat. Sebenarnya dua, Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Tetapi kita akan fokus kepada Yusuf dari Arimatea. Setelah orang yang dihukum oleh hukum Roma, maka mereka biasanya dibuang di tempat pembuangan mayat karena sudah dianggap tidak berharga. Pada hari itu, menjelang malam, jadi kira-kira hari Jumat menjelang malam, kemudian dikatakan datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Kristus juga. Ternyata Injil memberikan kepada kita bukan keputusasaan yang hina dari keadaan Yesus yang mati di kayu salib, yang sepertinya tidak bergerak, tetapi dengan tampilan pengabdian, kesetiaan yang indah kepada Yesus. Yusuf dari Arimatea pergi menghampiri Pilatus untuk mendapatkan izin menguburkan tubuh Yesus Kristus. Nah, awalnya kita tidak mungkin menyadari betapa heroiknya tindakan ini. Tetapi karena beberapa alasan, ini adalah satu demonstrasi keberanian, courage, dan pengorbanan yang luar biasa yang dapat menginspirasi kita untuk terus mentaati Tuhan. Selama malam-malam gelap, malam-malam penantian, masa-masa di mana sepertinya kening dan tidak ada satu pergerakan di dalam doa kita, di dalam kehidupan rohani kita, sepertinya di mana Tuhan? Di malam-malam seperti itu kita belajar apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Pertama, ketaatan yang berani. Tindakan ini sangat berani karena untuk mengasosiasikan diri kita, diri seseorang itu dengan seorang terpidana kriminal itu beresiko tinggi. Itu sebabnya murid-murid pada lari semua, meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus. Tapi oleh karena itu, Markus 15 ayat 43 mengatakan, Yusuf itu memberanikan diri juga menghadap Pilatus, meminta jenazah Yesus. Selain Yusuf, saya katakan tadi ada Nikodemus yang memang tercatat juga di dalam Yohanes, yang mengalami banyak kerugian. Jadi mereka ini kalau melakukan itu akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan buat diri mereka sendiri. Dan mereka ini adalah orang Farisi yang berperingkat tinggi, yaitu anggota Sanhedrin, mahkamah agama, yang penting di dalam kehidupan agama dan struktur masyarakat Yahudi. Bayangkan, orang yang sangat dihormati, dan mereka mendapatkan kehidupan, keuntungan finansial dari menjadi orang Farisi dan menjadi anggota Sanhedrin. Mereka yang mengeluarkan fatwa-fatwa, dan ini dewan penguasa Yahudi. Jadi Markus menggambarkan bahwa Yusuf itu anggota dewan yang dihormati. Bahkan Matius di sini mengatakan bahwa dia kaya. Jadi secara finansial, secara reputasi keagamaan, sosial masyarakat, dia ini udah di atas, orang elit. Tetapi konflik antara Yesus dengan orang Farisi yang selama Yesus hidup itu memanas, baru saja selesai. Mereka merasa menang. Wow, udah mati Yesusnya. Tetapi justru kita tahu di sini bahwa tidak berakhir. Karena coba bayangkan bila Anda adalah seorang Farisi, maka tentu ini sebuah kemenangan besar. Terus kemudian Anda orang Farisi datang minta tubuh jenazah Yesus untuk dikuburkan sendiri. Berarti sama saja menyerahkan posisi yang aman dan kemudian membuat diri kita di hadapan teman-teman kita yang lain sebagai orang yang cacat, orang yang kalah, berada di sisi orang yang kalah. Apa yang ada di pikiran Yusuf dari Arimatea di hadapan Pilatus? Apa yang Anda pikirkan bila sahabat adalah orang yang seperti itu? Ketaatan yang berani. Yang kedua, ketaatan yang penuh pengabdian. Di sini, tindakan daripada
Yusuf itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak populer. Pria kaya, terpelajar, orang yang punya jabatan dan struktur dalam masyarakat. Umumnya mereka pada masa itu tidak melakukan pekerja-pekerja kasar, ya, tidak ada pekerjaan kasar yang mereka lakukan, termasuk menguburkan mayat, karena ini juga sesuatu yang najis. Dan biasanya ini hanyalah untuk urusan para hamba-hamba, budak-budak, bukan orang Sanhedrin yang mengurusi itu semua. Tetapi orang ini mencintai Yesus. Oh, bayangkan betapa beratnya kesedihan yang mereka rasakan saat mereka menangani tubuh Yesus yang tak bernyawa ini. Apakah kita menjadi canggung mengurusi mayat orang yang kita kasihi? Kita akan urus. Karena apa? Karena cintanya kita. Dan hal yang sama dengan Yesus. Yusuf begitu mengabdi kepada Yesus. Dia mencintai Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dan dia bersedia berkorban. Matius mencatat, dikatakan di dalam ayat yang ke-57 dari pasal 27. Bahwa Yusuf adalah murid Yesus. Lukas mengatakan dia orang baik dan benar, yang tidak menyetujui penyaliban Yesus, mencari kerajaan Allah. Dan bahkan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang positif percakapannya dengan Yesus. Bukan orang yang nyinyir gitu, bukan. Bukan orang yang merendahkan Yesus, tidak. Jadi orang-orang ini betul-betul orang yang mencintai Yesus. Oleh karena itu, betapa beratnya kesedihan mereka. Apa yang mereka rasakan saat menangani tubuh Yesus yang tak bernyawa itu. Mayat itu sepertinya terkesan menakutkan, ya. Tidak wajar melihat mata orang yang tak bernyawa gitu ya menatap Anda. Ngeri kan rasanya. Tetapi keadaan akan berubah. Bila orang yang kita urus itu juga adalah orang yang begitu kita kasih, akan lebih tambah kesedihan yang kita urus. Mungkin kita sambil nangis, berurai air mata, menatap dia yang tak bernyawa. Hal yang sama, bahwa kita tahu bahwa di sini juga apa yang bisa kita ungkapkan. Apalagi kalau kita sadar bahwa ini adalah inkarnasi Allah. Kok begitu? Kok bisa begini? Tetapi kita lihat nanti bahwa ketaatan yang penuh pengabdian ini juga adalah sebuah ketaatan yang mahal, yang bahkan berkaitan dengan unsur keuangan. Tindakan Yusuf ini begitu mahal. Lukas 23:53 mengatakan bahwa dia menawarkan sebuah kuburan yang belum pernah dimakamkan atau belum pernah dipakai orang, yaitu sebuah kompleks perkebunan anggur. Sahabat Lex Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanah yang baru, tanah untuk sebuah kuburan baru ini pasti mahal. Biasanya ini pekuburan keluarga yang dibeli untuk pekuburan keluarga. Dan sepertinya di sini bahwa menyediakan kain yang mahal dan juga rempah-rempah. Untuk menguburkan Yesus perlu rempah-rempah supaya tidak bau. Catatan Yohanes mengatakan bahwa bahkan bersama dengan sahabat Yusuf yaitu Nikodemus membawa 50 pon mur, ya, dan gaharu. Ini adalah jumlah uang yang luar biasa. Sahabat Lex Divina yang punya keluarga, punya istri. Bagaimana rasanya istri kita melihat Anda, para suami, menghabiskan sebegitu banyak uang hanya untuk seseorang yang bisa membuat reputasi kita juga terganggu? Bagaimana? Kira-kira kau habisin duit begitu banyak untuk orang ini, apa untungnya? Pernah dengar statement itu? Tetapi apa yang mereka lakukan sebenarnya mempersiapkan untuk sebuah titik balik dalam sejarah. Penguburan Yesus itu begitu penting di dalam kisah Injil. Saya katakan tadi bahwa pengakuan iman rasuli memberikan sebuah pernyataan Yesus disalib, mati, dan dikuburkan. Di dalam ini ringkasan penting Injil kan. Dalam tradisi yang kemudian diterima oleh gereja, pengakuan iman rasuli. Bahkan di dalam ringkasan Injil yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15. Dia katakan ini yang paling penting. Di situ dia katakan Kristus telah mati bagi dosa-dosa. Dan kemudian sesuai dengan kitab suci, dan kemudian dia telah dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga menurut kitab suci. Jadi ini adalah janji yang Tuhan berikan menurut firman Allah.
Berarti tindakan Yusuf Arimatea ini bukan hanya diingat oleh keluarganya, tetapi diingat oleh seluruh orang percaya, bahkan diberikan pengakuan setiap minggu. Bila kita melakukan pengakuan iman rasuli setiap minggu di ibadah, maka ingat, sebenarnya kita sedang mengingat satu pribadi yang bernama Yusuf Arimatea. Tapi nggak pernah disebut. Nggak apa-apa. Nggak perlu harus ada satu tanda jasa, tetapi apa yang dia lakukan itu begitu penting. Karena sebagai seorang yang di kriminal, dia tidak perlu dikubur. Terlalu pintar, terlalu hebat, terlalu terhormat untuk seseorang yang di kayu salib itu dikubur. Biasanya dibuang. Yesus harus menggenapi nubuatan kitab suci bahwa dia dikubur. Kita percaya di sini bahwa mungkin buat mereka, ya sudahlah, selesai. This is my last effort. Upaya saya terakhir menghormati Tuhan saya. Tetapi uang yang mereka habiskan, reputasi yang mereka pertaruhkan di hadapan teman-teman mereka Sanhedrin tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Segala pengorbanan kita untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Justru ini menjadi satu titik balik sejarah. Tuhan mengambil apa yang kelihatannya sudah berakhir menyedihkan, menjadi mengubah segala sesuatu menjadi fajar baru di dalam pengharapan iman kita. Ketaatan yang benar tidak akan pernah sia-sia, sahabat Leuksi Divina. Pertanyaan kita sekarang, apakah jalan ketaatan yang sedang kita tempuh ini terasa gelap, terasa sulit bagi kita? Tetapi ingat, sahabat Leuksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kabar baik. Fajar yang menyingsing itu sudah datang dan akan terus datang, kata Tuhan. Seperti apa yang mereka lihat, Yusuf dan Nikodemus melihat hal ini. Dan mereka melihat janji Tuhan. Setiap ketaatan, pengorbanan, reputasi yang kita pertaruhkan demi ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang mungkin kelihatannya jalannya tidak populer. It's a high road, jalan yang tinggi, jalan yang sulit, jalan yang berliku-liku, jalan yang sempit. Tetapi Tuhan tetap akan memberkati setiap jeripaya dan jerilelah kita. Bapak terima kasih untuk satu keteladanan rohani, kepahlawanan dan pengorbanan yang melampaui batas-batas kami, yang tidak bisa kami pikirkan. Reputasi dan kekayaan yang bersedia dikorbankan dan dipertaruhkan demi rencana agungnya Engkau pakai Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kepada setiap sahabat Leuksi Divina yang sedang bergumul di dalam malam-malam gelap, penantian dan di dalam ketaatan yang sepertinya jawaban belum datang. Tetapi aku berdoa Tuhan, biarlah terus Engkau berikan kesabaran dan pengharapan dengan hati nurani yang murni dan percaya. Karena fajar itu akan datang dan berita tentang kebangkitan dan berita tentang berkat yang Tuhan sediakan itu datang di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.